Nah ini kebetulan pada anak yang berusia 3 tahun ini pelakunya adalah tetangganya sendiri yang kok di vaginanya ada cairan sperma. Nah itu ibunya baru curiga dan kemudian ketika ditanya muncullah pengakuan dari si anak apa yang sudah dilakukan oleh si Mas. Melibatkan secara aktif keluarga. Istilahnya tidak terungkap dalam bentuk kalimat, tapi perilaku orang tua ini bisa menimbulkan perasaan nyaman, aman. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita bertemu lagi di Positif Podcast Sehat Solutif. Think positif, get more solution. Ya, luar biasa kita sekali. Sekarang. Ya, ini kali ini ada host baru ini ya. Luar biasa agak-agak sekali. Grogi. Halo Sobat Mardi, udah sering ketemu sebenarnya. Baru tapi muka lama. Ada Dr. Neovita. Halo Sobat Mardi, terima kasih perkenalannya Dr. Nonot ya, senior saya ini. Ya, kali ini kita bahas apa Dr. Neo? Nah ini kan kemarin nih yang episode sebelumnya kita kan udah bahas di Positif tentang kekerasan seksual pada anak, pencegahannya kemarin. Kita udah kupas sampai habis nih tentang pencegahannya, bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan seksual pada anak. Waduh. Nah kali ini di episode yang kali ini kita akan membahas tentang apa sih dampak tersembunyinya? Dampak tersembunyi kekerasan seksual pada anak. Nah karena kan selama pandemi ini ya dok ya kan ternyata banyak sekali kasus kekerasan seksual pada anak yang ternyata seperti fenomena gunung es. Ya, mau mencair ini kayaknya. Ini mulai ke blow up karena semua sekarang pegang HP, ya kan. Media sosial sangat gencar memberitakan dan ternyata balik lagi kejadiannya sangat banyak ya dok ya. Gitu. Nah RSUD Dr. Muardi di Positif kali ini akan membahas tentang dampaknya. Ya, sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Siti Daryatini, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas. Iya, luar biasa. Ini adalah Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ya Bu ya, Kota Surakarta. Selamat datang Bu Siti ya. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang kedua, gak cuma satu narasumber kita. Yang kedua ada Ibu Elina Raharisti, RSPSI, MA Psikolog yang merupakan psikolog klinis di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Selamat pagi Bu Elina. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, semangat pagi. Jam berapapun kita harus semangat pagi walaupun selamatnya malam ya Bu ya. Selalu ceria. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol ini Bu ya tentang kepada Bu Siti dulu ini ya. Menurut data nih Bu, terjadi suatu kenaikan angka kekerasan seksual ya, terutama pada anak di Surakarta ini, terutama di masa pandemi katanya ya. Apakah betul Bu? Ya, baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi kebetulan saya hari ini bawa data juga. Waduh, pas banget. Luar biasa sekali. Saya baca, saya pakai kacamata ya Mas, maklum sudah tua. Waduh ya. Juga pakai kacamata ini. Jadi perlu saya jelaskan bahwa untuk UPT kami ini wilayah kerjanya khusus untuk kota Surakartanya. Surakarta. Jadi tidak termasuk mungkin yang kota-kota di sekitarnya, karena kadang-kadang ada mispersepsi dari masyarakat bahwa wilayah kerja kami meliputi sampai ke Solo Raya, bukan. Kami khusus kota Surakarta di bawah Mas Wali, Mas Gibran ya. Kemudian untuk kasusnya saya bawa data 3 tahun terakhir ya, tahun 2020 itu memang pas awal-awalnya pandemi, mungkin banyak orang lebih fokus ke
COVID, kemudian mungkin takut juga untuk keluar rumah, walaupun kami juga melakukan layanan secara online sampai ke konselingnya, tetapi waktu itu memang tahun 2020 jumlahnya agak menurun. Waktu itu kita menangani 54 kasus dan untuk kasus kekerasan seksualnya ada 6 kasus dengan 5 anak sebagai korbannya. Tetapi tahun 2021 ketika kemudian pandemi sudah berjalan 2 tahun, nampaknya sudah mulai berani untuk melaporkan lagi. Kita menangani secara total ada 79 kasus dan kasus kekerasan seksual yang kita tangani ada 17 kasus, di mana untuk anak yang menjadi korban adalah 16 anak. Tahun 2022 sampai ini, Bu, ya? bulan Juli ini kita sudah menangani 62 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah kasus kekerasan seksual sejumlah 10 kasus dan untuk korban anaknya ada 8 anak. Oh iya. Usia berapa saja itu, Bu, menurut data? Kalau menurut data kami sebetulnya yang terbanyak itu memang usia remaja ya Mas. Kalau akhir-akhir ini ya 12 sampai 16 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk usia anak bahkan balita ataupun di bawah 3 tahun pun mengalami kekerasan seksual. Oh gitu ya Bu. Ya. Jadi untuk usia walaupun kebanyakan itu remaja tapi nggak menutup kemungkinan ada yang balita juga tadi ya Bu ya. 3 tahun. Ya, 3 tahun tersebut perlu saya ceritakan di sini karena itu juga menyangkut masalah mungkin kelalaian orang tua. Karena seperti mungkin sudah sering kita baca bahwa pelaku kekerasan seksual itu biasanya malah orang yang terdekat dengan kita. Bisa keluarga, bisa tetangga, bisa mungkin tokoh yang disegani. Nah ini kebetulan pada anak yang berusia 3 tahun ini pelakunya adalah tetangganya sendiri yang anak kos yang bertetangga dengan dia. Kemudian anak ini sering main dengan dengan pelaku tersebut, pelakunya dewasa. Dan ibunya ya menganggap wajar-wajar saja anak itu dibawa ke kamar kosnya sama masnya itu. Padahal suatu saat kok di vaginanya ada cairan sperma. Nah, itu ibunya baru curiga dan kemudian ketika ditanya muncullah pengakuan dari si anak apa yang sudah dilakukan oleh si mas. Dan ini mohon maaf bukan yang pertama saya menangani kasus di mana korban adalah anak-anak balita. Bahkan ada korban maupun pelaku adalah anak. Ya. Dan ini ditengarai mungkin karena terpaan media sosial. Tadi ya Bu ya, memang media sosial di satu sisi memberikan informasi, tapi di sisi lain juga informasinya kadang berlebihan. Ini yang membuat suatu kalau dari jenis kelamin Bu, ngapunten ini. Kan biasanya itu cewek ya Bu, anak cewek. Tapi ada nggak sih Bu anak cowok? Nah ini yang paradigma yang harus diketahui juga oleh masyarakat supaya berubah. Lama ini kan anakku lanang santai aja gitu. Padahal kami juga tahun 2021 bekerja sama juga dengan LSM Spekham, kita mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual di mana korbannya itu 5-5-nya laki-laki. Dan yang lebih miris lagi pelakunya juga anak. Jadi korbannya itu mayoritas anak usia SD, sedangkan pelakunya anak usia SMP. Dan sudah terjadi sodomi, bayangkan. Sudah seperti itu keadaannya. Jadi ya kita harus sebagai orang tua tetap harus waspada. Ekstra hati-hati ya Bu ya, karena memang udah pinter ternyata. Udah tahu seperti udah mudeng itu. Ya. Nah sekarang kita tanya-tanya Bu Elina dulu nih. Nah Bu, ini kan tentang dampak ya kita bahas. Dampak apa saja nih yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual ini? Kira-kira apa aja sih Bu dampaknya bagi mereka korban kekerasan seksual? Oke. Kalau dampaknya itu kita respon dari ancaman ini sendiri ya. Saya mengatakan bahwa kekerasan seksual ini ancaman bagi si korban. Biasanya mengalami 3 respon. Yang pertama adalah fight, melawan. Yang kedua adalah flight, menerima. Yang ketiga adalah freeze atau mengaku diam. Dampak-dampaknya pasti kelihatan di sini ketika melawan, si anak itu berusaha melawan tentang sesuatu yang terjadi pada dirinya karena dianggap itu ancaman. Terus kemudian ketika flight, karena biasanya yang dilakukan oleh otoritas di atasnya, tetangga terdekat atau keluarga terdekat, begitu anak diam. Karena
dalam pikirannya ini orang-orang yang selama ini berada di sampingnya biasanya persepsinya tidak mungkin melukai dia, ya. gitu. Atau freeze dia mengaku. Jadi tidak ada upaya untuk melawan ataupun memutuskan untuk diam. Jadi dampak-dampak dari hal itu kelihatannya kalau untuk berkutat tentang waktu ya, biasanya memang masih belum muncul. Jadi terkesan masih biasa. Tapi nanti berjalannya waktu 14 hari setelahnya itu muncul stres akut. Lebih dari itu 1 bulan namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Lah inilah yang dampak luar biasa yang harus kita cegah. Karena dari awal kesannya biasa, tapi bisa muncul nanti di permukaan ketika tahap perkembangan selanjutnya. Umpamanya muncul ketika dia dewasa nanti. Terus kemudian menikah dan lain sebagainya, perasaan bersalah dan lainnya akan muncul. Dan ini seperti di awal dikatakan tadi fenomena gunung es. Orang melihat gunungnya di atasnya kan biasa saja, dia bisa tertawa dan lain sebagainya. Tapi di dalamnya suatu saat bisa meledak dan triggernya itu pemicunya macam-macam nanti. Tetapi kalau sudah PTSD selalu menghindari mendengar saja ada pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang berbau tentang hal tersebut, reaksinya akan berbeda-beda. Ke-trigger gitu ya Bu ya. Ter-trigger. Itu kalau dari dampak yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Elina itu berbeda nggak sih Bu saat korban ini usianya balita, tadi kan sempat disebutkan toddler ya, terus anak SD juga banyak yang jadi korban, atau anak usia remaja itu dampaknya tuh berbeda-beda atau bagaimana Bu? Kalau dampak itu tergantung respon dari individu masing-masing ya. Tetapi pada intinya yang muncul itu perbedaan perilaku. Kalau yang terjadi pada toddler biasanya kan tidak nangisan jadi nangisan, takut berpisah, ketakutannya bertambah lagi nih. Takut terhadap gelap yang dulunya tidak ada respon takut terhadap gelap, temperatum, jadi mudah reaksi, menangis dan lain sebagainya. Intinya takut berpisah. Itu toddler. Iya. Jadi orang tua juga harus lebih tanggap ya Bu ya. Ada perubahan perilaku apa kah anak saya mengeluarkan perilaku yang seperti ini sering kan begitu. Dan kelihatan dari ekspresi wajahnya kan berbeda dari biasanya. Pasti ada sesuatu. Terus kemudian untuk prasekolah dan lainnya mulai timbul ketika bermain, kelihatan. Biasanya mengulang lagi peristiwa apa yang dia alami dengan permainan. Yang sering saya amati itu kalau saya menggunakan teknik papan catur ya. Ternyata catur itu bisa jadikan media terapi. Jadi mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa traumatik dalam bentuk mainan. Dari sini kita memang pengamatannya harus detail. Kenapa perilaku ini cenderung berulang? Karena ketika kita mengassesmen anak yang prasekolah, yang dampak kekerasan seksual ini tidak serta-merta anak itu bisa mengekspresikan lewat bentuk komunikasi, tapi sulit ya, sulit komunikasinya sekali, juga belum lancar, Terus kalimat-kalimat pelecehan seksual juga nggak ngerti, diapakan juga nggak ngerti kan begitu. Jadi munculnya dari bentuk permainan, terus mulai menarik diri dari lingkungan. Gitu ya. Demikian pula dengan remaja. Ada beberapa perilaku yang kontra, ada yang menarik diri, tidak minat terhadap sesuatu, tetapi ada pula yang ingin bebas dan pemarah agresif seperti itu. Makanya bisa jadi kemungkinan kekerasan seksual itu akan melakukan kekerasan seksual pada yang lainnya kan begitu. Dampak yang paling mengerikan kan seperti itu, kita cegah dari awal sedini mungkin. Tetapi menurut selama ini yang kita hadapi kan banyak dari keluarga korban itu malu. Malu mengekspos. Malah tertutup. Tertutup. Padahal sudah diberi akan perlindungan, terlindungi dan lain sebagainya. Terkadang karena yang pelakunya kan orang terdekat. Jadi efek dominonya, pakewuhnya dan lainnya luar biasa. Pada dampaknya ngeri sekali pada korbannya itu sendiri. Begitu. Nah, kalau ngomongin dampak Bu ini yang tadi sudah disebutkan Bu Elina, itu kapan biasanya mulai terlihat Bu dari kejadian dan kemudian si korban itu mulai
menunjukkan tanda-tanda bahwa terjadi sesuatu yang salah nih. Apalagi kalau anak-anak ya tadi ya, toddler, balita itu kan susah berkomunikasi. Kapan biasanya mereka mulai menunjukkan perbedaan perilaku? Dan kadang kan orang tua juga kurang memperhatikan ya, kurang concern gitu ya. Nah itu bagaimana sih kita bisa mengenali jika terjadi sesuatu ya, nauzubillah ya, jika terjadi sesuatu di lingkungan sekitar kita, itu gimana Bu? Kapan mulai terlihat? Terus tanda-tandanya itu harus gimana kita mengenalinya itu Bu? Kalau tadi kan sudah saya sampaikan nih, perilaku yang berbeda, sifatnya berlebihan, apapun itu bentuknya. Iya. Okay. Kalau anak kan reaksinya nggak ingin berpisah yang toddler itu. Jadi tidak biasanya di anak saya itu orang tua harus patut waspada. Ada apa yang terjadi? Kalau prasekolah dan lainnya juga hal yang sama sih. Sama ya Bu ya. Ada ketakutan yang tercipta, mungkin jadi enuresis, ngompolan. Kan sesuatu yang tidak biasa kok tiba-tiba anak saya sering berubah gitu ya Bu dan lainnya. Jadi ada gejala-gejala yang berbeda dari biasanya. Iya. Kalau remaja mulai menarik diri nih. Wow, harus hati-hati nih ya. waspada lebih. Ya, dan enggak hanya yang punya anak cewek ternyata ya. Anak cowok pun juga harus diwaspadai juga. Pasti diperhatikan dengan khusus ya.